Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvin Supriyanti, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri Serang 01, Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Serang 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Serang 01, Ibu Muslimah, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Serang 01. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua karena sudah mau dan dengan sukarela berada di sini di acara saya, yaitu menyampaikan aksi nyata saya selama 1 bulan ini menjadi calon guru penggerak. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Elvin Supriyanti, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri Serang 01, Kabupaten Cilacap. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum itu saya ada sedikit, ini sedikit intermezzo Bapak Ibu. Bisa dilihat ke depan. Ini ada gambar dan penjumlahan. Kira-kira berapa dari jawaban yang terakhir ini Bapak Ibu? Ini supaya meningkatkan fokus kita pada acara kali ini, supaya nggak ngantuk Bapak Ibu, supaya lebih fokus dalam menerima materi seperti itu. Monggo silakan, kira-kira kalau ada yang sudah menemukan jawabannya bisa raise hand dulu, ya. Silakan Bu Anis, sambil berdiri ya Bu Anis ya, sambil dijelaskan. Maksudnya dijelaskan itu dia apa yang dijelaskan. Misalkan saya jawabannya ini, nanti kenapa jawabannya seperti itu? Oke, terima kasih kesempatannya. Saya akan menjawab. Menurut saya, gambar yang pertama itu gelas tambah gelas itu sama dengan 30. Berarti satu gelas itu nilainya 10. Kemudian gelas ditambah burger berarti 10 ditambah burger nilainya 5 tambah 5 jadi 20. Yang ketiga burger 5 ditambah kentang 2 berarti 5 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 9. Terus yang terakhir berarti burger nilainya 5 ditambah kentang nilainya 2. Kentangnya sama? Iya, kentangnya 2. Oke, burger nilainya 5 ditambah kentang nilainya 1 dikali es teh nilainya 10 dikali 1 sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada jawaban lain nggak selain Bu Anis? Tadi kan baru jawabannya 15. Mungkin ada yang jawab 30 atau berapa? Apa sama semua dengan Bu Anis? Yang beda bisa scan. Ya, oke. Ya, oke. Saya yang bedanya saya langsung saja, terima kasih. Oke. Yang bawa sendiri burger nilainya kan tadi adalah 5. Kalau kentangnya 1. 5 tambah 1 dikalikan S-nya nilainya 10. 5 ditambah 1 kali 10 berarti 60. Itu pengertian saya. Terima kasih. Ya, jadi sampai kan? Kalau burger itu nilainya 5, terus kentang 1
1 terus kali 10. Itu kalau mengerjakan itu sesuai dengan hukum Pipolondo. Jadi kalau ada plus di depan terus belakangnya kali, hendaknya itu kali dulu yang dikerjakan menurut saya, terus baru plus. Berarti kalau 1 kali 10 berarti terus 5 ya, 5 ditambah 10 berarti 15. Itu menurut saya. Terima kasih Bu. Ya, baik, semuanya benar lah ya. Tinggal sesuai dengan mau sesuai dengan Pipolondo menurut Bu Mus atau tidak seperti itu. Kalau menurut Pipolondo memang iya betul, dikalikan dulu baru ditambahkan. Terus di sini ada harusnya 2 ketang tapi hanya 1, jadi dibagi 2 lagi ketemunya 1. Jadi sebenarnya semuanya jawabannya betul. Terima kasih. Dilanjut sudah mandan flash ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lanjut. Oh ya, jawabannya ada 15. Lanjut langsung saja dalam materi ini. Dalam budaya positif itu ada konsep intinya Bapak Ibu. Jadi di sini modul 1.4 punya saya itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, lalu segitiga restitusi. Jadi dalam pemaparan ini saya akan memaparkan satu persatu tentang konsep inti dalam budaya positif yang tadi saya sebutkan. Lalu yang pertama, perubahan paradigma baru. Jadi seperti yang kemarin kita pas visi-visi kemarin, kita kan sudah tahu kalau pembelajaran di paradigma yang baru ini bahwa kita memakai konsep Ki Hajar Dewantoro. Jadi yang tadinya kita memakai teori tabula rasa, sekarang kita memakai kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu fokusnya pada profil pelajar Pancasila. Jadi ada perubahan pada pendidikan Indonesia. Itulah yang dinamakan pembelajaran dengan paradigma baru. Yang dimana tadinya tabula rasa itu anak itu seperti kertas putih Bapak Ibu. Jadi kita mencetak atau menorehkan dalam kertas putih itu. Tapi ketika kita sekarang sudah memakai kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang menuntun, jadi kita tinggal mengembangkan bakat dan minatnya seperti itu. Nah di sini kita itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran tersebut lebih mengutamakan kepada karakter murid seperti itu. Sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kemarin kita sudah tahu profil pelajar Pancasila itu ada iman dan takwa, kebinekaan global, lalu gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan sudah ya. Lalu kemudian berikutnya disiplin positif. Disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lalu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nanti akan kita gali lebih dalam lagi disiplin positif tersebut, di mana disiplin positif itu tidak berdasarkan dorongan kita sebagai pendidik, tapi mereka mempunyai keyakinan diri sendiri. Jadi mereka akan membentuk dirinya sendiri untuk dapat melakukan disiplin positif ini, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu kita tujuannya itu mewujudkan murid yang mempunyai nilai-nilai
di mana nilai tersebut sudah disepakati kita atau disepakati bersama, ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya itu seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, lalu banyak-banyak ada berprinsip, integritas, kasih sayang, kesehatan pun bisa masuk Bapak Ibu. Nah tujuannya, ya tadi tujuannya ya kita akan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal tersebut kepada anak-anak kita yang mempunyai karakter Pancasila seperti itu. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dari tujuan kita tersebut kita harus tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita harus mengenal anak-anak kebutuhan dasar anak-anak, di mana kebutuhan dasar tersebut ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan seperti itu. Contohnya bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan kayak gitu. Jadi banyak masalah, ada beberapa masalah yang ditimbulkan oleh murid itu. Kadang kita harus tahu mereka itu kenapa melakukan hal tersebut. Misalkan, kok anak itu merebut makanannya temennya kayak gitu. Ternyata kalau ditanya anak tersebut, kamu kenapa kok merebut makanannya si A seperti itu. Ternyata jawabannya, aku lapar bu, gak punya uang seperti itu misalkan. Berarti itu adalah kebutuhan dasar manusia, dia bertahan hidup. Terus kadang ada juga anak yang ditanya, loh, misalkan merebut makanan, kamu kenapa merebut makanan? Iseng aja bu, seneng aja aku merebuti makanan. Itu ternyata dia kebebasan atau penguasaan seperti itu. Kadang kan ada yang berbagai masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak, dan itu pasti punya alasan anak tersebut. Dan itu biasanya berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi. Nah ini yang tadi kita sebutkan, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada dari motivasi eksternal dan kemudian motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kemudian motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah inilah tujuan disiplin positif, yaitu menghadirkan motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jadi tanpa dorongan, tanpa ada iming-iming, tanpa ada penghargaan dari orang lain, itu tumbuh dari dalam diri anak tersebut, yaitu motivasi internal. Ini tujuan dari disiplin positif. Kemudian dari tadi kan kita sudah tahu, misalkan kebutuhan dasar manusia itu dari kenakalan-kenakalan anak atau mereka itu melakukan hal tersebut itu kenapa? Nah itu biasanya ada hubungannya dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, apa sih hukuman? Nah hukuman itu tidak terencana Bapak Ibu, tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Biasanya kalau hukuman itu dari gurunya saja seperti itu, gurunya yang menentukan seperti itu. Terus berupa hukuman biasanya fisik atau psikis. Terus kalau konsekuensi, nah konsekuensi ini terencana Bapak Ibu atau disepakati sesuai peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi sikap guru selalu memonitor murid seperti itu. Jadi biasanya konsekuensi ini ada hubungannya dengan kesalahannya Bapak Ibu. Misalkan kesalahannya nyoret-nyoret misalkan, nyoret-nyoret punya teman kan rusak kayak gitu kan. Nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia harus mengganti kertas tersebut seperti itu. Tapi kalau yang hukuman misalkan dia terlambat berangkat ke sekolah, ternyata suruh ngoseki kamar mandi, kan gak ada hubungannya dengan terlambat sama dengan ngoseki kamar mandi misalkan seperti itu. Jadi ini ada konsekuensi. Nah kalau
kesalahannya tersebut seperti itu. Lalu restitusi. Nah, ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, inilah yang akan kita terapkan Bapak Ibu. Restitusi itu ada di sekolah untuk menciptakan budaya positif. Restitusi itu berdiskusi dengan anak, dengan murid yang sedang ada masalah seperti itu. Jadi, dan anak tersebut bukan hukuman ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah, tapi mereka mencari solusi sendiri atas apa yang sudah mereka lakukan. Dibimbing, kita membimbing dia konsekuensinya apa seperti itu. Terus keyakinan kelasnya apa yang sudah kita sepakati yang harus kita taati seperti itu. Lalu lanjut. Nah, tadi kan kita sudah hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang coba Bapak Ibu baca yang ini hukuman atau konsekuensi dari nomor 1 sampai 6. Coba nomor 1 monggo share. Kuliah monggo. Ya, baca terus itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Nomor 1, hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini berarti termasuk konsekuensi. Alasannya apa? Ya karena dia terlambat maka konsekuensinya yaitu menulis saya tidak akan terlambat lagi. Boleh tepuk tangan buat kuliah. Untuk nomor 2, Bu kita mau menjawab nomor 2 atau siapa? Present. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar di sekolah. Boleh? Silakan. Nomor 2 yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Menurut saya itu adalah sebuah hukuman karena tidak ada hubungannya terlambat sekolah dengan lari mengelilingi lapangan. Lanjut nomor 4, memperhatikan kertas tugas. Nomor 3 ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada yang mau jawab? Buyut, kira-kira apa Buyut? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Oh iya, menurut Buyut itu hukuman ya. Betul. Tepuk tangan. Tadi. Lanjut, langsung saja ya. Menggantikan kertas tugas tadi seperti yang sudah saya bahas. Untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira apa? Iya, betul sekali, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi ya Bapak Ibu, karena sebenarnya ada hubungannya dengan lari kan sama saja dengan olahraga. Iya, ini masuk hubungan. Tadi yang masih sedikit pleset itu nomor 1. Nomor 1 ini juga termasuk ke dalam hukuman seperti itu. Iya, karena tidak ada hubungannya nulis sama terlambat seperti itu. Nah, jadi ya. Nah, dalam menyelesaikan masalah, kadang kita ada masalah di kelas tentang anak-anak. Tadi hukuman dan restitusi dan konsekuensi. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, nomor 2 teman, ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Di sini sebagai guru alangkah baiknya kita lebih ke posisi kontrol guru yaitu manajer seperti itu. Untuk penghukum, teman, pembuat merasa bersalah ini ada contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Contohnya kalau penghukum itu nyuruh anak hormat gembira misalkan. Kalau teman itu seperti ngobrol sama teman seperti itu. Ya sudah Pak, sana kembali nanti Bapak bantu kamu. Nah itu kan seperti sama teman. Kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya
saya merasa bersalah seperti itu guru. Lalu kalau pemantau kita mantau dulu. Nah di sini kalau yang lebih baik itu ke manajer kita bahagia. Manajer, posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana posisi ini adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Jadi kita membimbing murid untuk mempersilahkan murid bertanggung jawab seperti itu akan perilaku yang sudah dia lakukan. Lalu mengacu pada restitusi. Jadi tadi kita kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah restitusi ini adalah yang akan kita terapkan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah bersama murid seperti itu. Contoh kata-kata yang ada yaitu apa yang kita yakini. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah seperti itu. Lalu apa rencana kamu untuk memperbaikinya seperti itu. Contohnya ada anak yang misalkan terlambat. Contohnya dia mengerjakan PR tapi di sekolah dia lupa. Nah kita terapkan segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi itu kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Segitiga restitusi itu ada ini langsung. Keyakinan sekolah dulu. Keyakinan sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi yang harus kita tekankan Bapak Ibu, ketika membuat keyakinan sekolah atau kelas jangan kita yang buat. Ya minimal kita hanya membimbing atau fasilitasi. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas sendiri seperti itu. Jadi mereka membuat peraturan sendiri, ya dilaksanakan oleh mereka. Jadi mereka akan lebih peraturan sendiri kan seperti itu. Jadi mereka akan meyakininya seperti itu. Kita membimbing anak untuk membuat keyakinan itu sendiri. Lalu keyakinan sekolah itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat atau dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan selama ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu seperti peraturan. Kalau yang kita tahu ya, keyakinan kelas kan tidak boleh datang terlambat seperti itu. Terus harus, pokoknya masih banyaknya kata-kata negatif, ya enggak? Jadi sekarang kita rubah kata-kata tersebut ke kata-kata yang lebih positif dan kalimatnya universal seperti itu. Jadi biar mencakup semua yang mencakup tadi kebajikan ini universal. Jadi kan disiplin. Nah tadi kan kalau misalkan jangan datang terlambat, sebenarnya kan masuk ke disiplin seperti itu. Jadi disiplin dalam melaksanakan tugas misalkan seperti itu ya. Terus misalkan kesehatan ya. Jadi selama ini kita tuh masih membuat kesepakatan kelas itu masih seperti banyakan negatif. Kata-katanya itu nggak boleh negatif gitu. Harus positif seperti itu. Lanjut. Nah ini kita segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru yang berperan sebagai manajer. Tadi kita sudah tekankan kalau kita itu menggunakan kontrol kita sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Stabilkan identitas itu kita meredam emosi anak Bapak Ibu. Jadi anak diredam emosinya supaya mereka bisa berpikir rasional. Jadi kalau sudah pikirannya wis adem, orang kesuh, biasanya kan terus bisa mikir jernih seperti itu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan dia
Jadi setelah tadi menanyakan yang validasi tindakan, kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar seperti itu. Dan tadi tujuannya sebenarnya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Misalkan kita bertanya kepada anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi merubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses seperti itu. Jadi walaupun anak sudah melakukan kesalahan, ya kita dihubungi dengan kata-kata seperti ini. Setiap orang itu pernah kok melakukan kesalahan, gak cuma kamu saja seperti itu. Lalu yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu seperti itu. Lalu ada nggak kira-kira nanti solusinya kita harus bagaimana? Kita cari solusi bareng-bareng yuk. Nah itu validasi tindakan. Terus yang ketiga, keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa ya yang telah kita sepakati? Nah, kan anak jawab itu. Nah, terus kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana seperti itu? Nah, kamu meyakini nggak keyakinan itu? Kalau sudah meyakini, kita gali lagi lebih dalam. Kira-kira nanti supaya kamu tidak melanggar keyakinan itu bagaimana seperti itu? Ya, lalu lanjut. Ini contoh video. Penerapan segitiga restitusi ini saya sudah melakukan segitiga restitusi ini, tapi nggak ada suaranya ya Bapak Ibu. Jadi ini kemarin dengan saya diskusi dengan Mbak Juwita, di mana dia kasusnya ini dia marah sama ulum karena dia kan satu kelompok dengan ulum itu, tapi ulumnya itu nggak mau kerjasama, maunya cuma ulum jemu dong, mereka nggak mau kelompokan seperti itu. Jadi dia marah tuh sampai beberapa meja kayak gitu sama ulum. Terus kita gali lagi apa dia boleh marah, tapi apa harus seperti itu sampai beberapa meja. Nah, terus saya tanya dia itu melanggar keyakinan apa? Keyakinannya itu menghormati dan menghargai orang lain seperti itu. Terus kita cari lagi solusinya kira-kira bagaimana. Dia lebih meyakini lagi, dia lebih introspeksi diri lagi kalau dia ternyata harus lebih bisa menghargai orang lain seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, lagi ya Bapak Ibu, ada posisi kontrol apakah aku. Nah, yang pertama, kamu terlambat, ayo berdiri di depan kelas, patuhi peraturan saya. Kalau tidak, awas. Tadi kan posisi kontrol ada 5, sebagai pendukung, teman, terus pembuat merasa bersalah. Kira-kira nomor 1 itu apa ya Bapak Ibu? Kamu terlambat, penghukum. Iya betul, ini posisi kontrolnya sebagai penghukum. Lalu yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu buat salah begini? Ayolah dikerjakan, nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Ini kira-kira apa? Pembuat. Iya, tadi kan ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Bukan kamu saja yang pernah melakukan ini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Nah, ini yang kita tuju ya Bapak Ibu. Posisi kita sebagai manajer seperti itu. Lanjut kesimpulannya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, seorang guru. Jadi kesimpulannya ya Bapak Ibu dari pemaparan tadi, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan
dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah, kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah seperti itu. Mungkin itu saja dari saya pemaparannya. Terima kasih. Monggo mungkin ada pertanyaan, dibuka sesi tanya jawab atau menanggapi juga tidak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan 1, 2 atau 3. Monggo present. Oh iya, monggo berdiri. Ya, terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya, Bu Elvin. Nah, tadi kan disebutkan ada 5 posisi kontrol dulu. Yang jadi pertanyaan, apakah kita harus menyikapi permasalahan siswa tersebut menggunakan posisi manajer? Apakah boleh sewaktu-waktu menggunakan posisi kontrol lain? Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Mau pertanyaan lagi atau bagaimana ya Bapak Ibu? Apa langsung dijawab dulu? Iya, tadi bagus sekali pertanyaan dari Bu Ade, yaitu di mana posisi kontrol kita kan disarankan menjadi manajer. Tapi apakah boleh sewaktu-waktu kita menggunakan posisi lain? Boleh, tapi diusahakan jangan sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah. Jadi posisi kontrol itu kan ada 5. Jadi yang paling dominan yang harus kita sering laksanakan itu sebagai manajer. Tapi kadang-kadang kita juga hanya sebagai pemantau, Bapak Ibu, ya, sebagai apa ya? Jadi nggak langsung ditindaklanjuti karena kadang-kadang permasalahan anak beda-beda ya Bapak Ibu, tergantung berat tidaknya permasalahan tersebut. Nah, kalau yang paling harus dihindari oleh kita sebagai pendidik itu adalah membuat merasa bersalah dan menghukum seperti itu. Gimana Bu Ade? Cukup? Terima kasih. Dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, monggo Bapak Ibu. Oh iya, monggo. Terima kasih kesempatannya. Sebagaimana kita ketahui, motivasi kan ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa? Sebagaimana kita tahu, siswa itu perlu dorongan diri dan penghargaan dan lain-lain. Terima kasih. Gimana, mungkin ada yang berkenan menjawab? Baik, apa tadi menumbuhkan motivasi intrinsik? Sebenarnya ini yang paling sulit ya Bapak Ibu, dari materi yang ada kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak. Ini menurut saya ya Bapak Ibu. Jadi yang utama itu jangan dibiasakan menggunakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik kan banyak menggunakan iming-iming, penghargaan, terus juga hadiah, itu harus kita hindari. Jangan dibiasakan, karena biasanya kalau sudah pembiasaan dengan menggunakan iming-iming, motivasi ekstrinsik, jadi anak kebiasaan. Kalau sudah dapet temen, orang dibilang apa guru B, kalau guru lah dapet temen, orang dihadiah, oleh hadiah aku belum, nah seperti itu. Nah, kita hindari hal tersebut. Lalu kemudian banyak berkolaborasi dengan anak dalam belajar. Jadi melibatkan anak, jadi anak itu merasa dihargai seperti itu. Terus yang berikutnya, apabila ada permasalahan Bapak Ibu, jangan langsung di depan orang lain, anak-anak yang lain. Dia salah, dia salah, tapi kita ajak diskusi, jangan di depan temannya atau orang lain. Terus itu tidak hanya ketika ada masalah, tapi ketika ada dia kebaikan yang dia lakukan, kita juga berikan apresiasi, bukan dengan penghargaan, bukan dengan hadiah, tapi apresiasi. Apresiasinya itu
depan anak lain Bapak Ibu. Jadi misalkan kan dia baru buang sampah tadinya di lantai tuh, tahu-tahu dia nyomot sampahnya ke tempat sampah, langsung kan gak ada orang. Kita langsung ngomong, bagus banget kamu ya sudah buang sampah ke tempatnya kayak gitu. Itu berarti kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas tentang kebersihan seperti itu. Jadi memberikan motivasi tidak di depan orang lain. Jadi dia akan tumbuh sendiri dari dalam dirinya seperti itu. Terus apalagi ya Bapak Ibu? Kayaknya menanyakan motivasi dia sebenarnya dari dalam diri dia belajar tuh apa sih seperti itu. Motivasi dia melakukan kebaikan itu apa sih gitu. Jadi sering menanyakan kayak gitu, berkolaborasi. Intinya kita harus berkolaborasi dengan siswa, terus banyak menceritakan pengalaman hidup kita seperti itu kepada anak. Jadi kan ketika anak mendengarkan pengalaman hidup kita yang baik-baik, biasanya anak tuh akan terinspirasi seperti itu. Ya, menurut saya itu aja kuliah. Bagaimana? Cukup ya? Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang berikutnya 3 saja ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Monggo. Oke, terima kasih untuk kesempatan pertanyaan terakhir. Iya, terakhir saja. Ini kayaknya sudah mencakup semua materi. Karena ini pertanyaan terakhir cukup singkat, tidak muluk-muluk dan jelaskan supaya kita juga tergerak untuk melakukannya. Bagaimana sih upaya kita untuk membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Ini mencakup banget. Mencakup ini pertanyaannya sangat bagus. Mencakup satu materi yang sudah kita apa tadi jabarkan, yang saya paparkan ke Bapak Ibu. Bagaimana upaya, kan tadi sudah tahu materinya, sekarang tinggal pelaksanaannya. Bagaimana mengupayakan budaya positif tersebut. Jadi budaya positif tersebut, pertama kita harus menciptakan lingkungan yang positif, gitu. Terus selain itu kita melakukan atau membuat bersama murid keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di mana keyakinan sekolah ini harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif tadi kan sudah disebutkan. Jadi harus kebijakan universal itu kan tadi sesuai dengan profil pelajaran Pancasila ya. Nah itu harus sesuai dengan itu, Bu. Jadi insya Allah akan mewujudkan budaya positif. Lalu yang kedua Bapak Ibu, poin yang kedua, kita terapkan segitiga restitusi yang tadi ke dalam permasalahan anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil anak tersebut, kita ajak diskusi menggunakan tadi segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan, lalu kembali lagi ke keyakinan kelas. Terus jangan menggunakan hukuman Bapak Ibu. Kalau konsekuensi masih bisa dilakukan. Konsekuensi itu karena konsekuensi itu hasil kesepakatan kita juga Bapak Ibu. Jadi kita punya keyakinan kelas tuh, keyakinan kelas itu harus disiplin. Nah kalau melanggar gimana kalau nggak disiplin, kan gitu. Jadi anak sudah punya konsekuensinya seperti itu. Terus yang terakhir adalah melakukan pembiasaan atau keteladanan, pembiasaan positif. Misalkan setiap hari Sabtu tadi melakukan kerja bakti, kayaknya di sekolah kita sudah. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya, tapi saya mohon tanggapan dari salah satu Bapak atau Ibu. Monggo, Ibu Kepala Sekolah nih mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bae kok dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehingga bisa menginspirasi dari rekan-rekan guru di SD Serang 01. Mudah-mudahan dari adanya guru penggerak ini teman-teman guru yang lain bisa mengikutinya jejak dari Bu Elvin yang mau menggerakkan dan mau bergerak. Selanjutnya segera yang belum mendaftar untuk mendaftar supaya dari SD Serang